Udah tekan. Lagi Selamat Pak. pagi, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Terima kasih Pak. Aduh, silakan Aduh, duduk. di luar panas nih Pak. Udah nyaman tuh gitu. Nyendernya yang ke belakang. Udah nyaman Pak. Alhamdulillah. Oke. Gimana kabarnya Septian? Alam baik Pak. Baik. Terus kan tadi panas. Kamu emang naik apa sih? Saya naik mobil Pak. Panas naik mobil namanya. Enggak sih Pak, cuma pas keluar dari mobil kan tuh panas sekali ya Pak. Yang di Bali malah lagi panas-panasnya. Pemanasan global di sini. Iya seperti itu. Gimana Septian kampusnya, kehidupan kampusnya? Akhir-akhir ini gimana? Banyak tugas ya Pak. Punya tugas ya? Ya Pak, itu yang paling membebani itu tugas tadi Pak. Kalau boleh tahu tugas apa tuh yang paling susah? Praktikum konseling individu Pak. Praktikum konseling ya. Iya. Banyak praktek soalnya. Biasanya Ya. gitu tuh yang bikin susah. Kita banyak praktek. Jadi selain tugas numpuk, karena itu praktek, jadi kita harus selain buat yang ditulis, kita buat yang praktek juga. Itu biasanya gitu. Pokoknya juga sama dulu. Paling ribet ya mata kuliah konseling, praktek gitu, praktek individu. Oh Bapak BK juga dulu. Saya kan konselor sebagai konselor, jadi saya ada mata pelajaran itu juga LBK. Ya, begitulah sedikit banyaknya. Jadi saya rasa kita akan nyambung kali ya juga sama-sama BK. Semangat ya. Terus hubungan kamu sama teman-teman di kelas gimana? Apakah Saya kan orangnya introvert Pak, jadi Ya. agak jarang berinteraksi. kalau boleh tahu kelas kamu berapa ya jumlah siswanya? 18 orang Pak, 18 mahasiswa. 18. Terus siswa laki-laki perempuannya berapa? Laki-lakinya cuma 2 Pak. Dan Cuma 2? Iya Pak. Jadi semakin kurang berinteraksi saya karena yang laki-lakinya sedikit. Dari zaman aku juga dikit sih. Dari zaman bapak emang jurusan BK itu lumayan sedikit. Kenapa Pak ya? Nggak tahu lah, mungkin karena pekerjaan sebagai guru BK ini dianggap sebelah mata sama mereka. Padahal sebenarnya guru BK memegang tanggung jawab yang cukup besar untuk keberhasilan pembelajaran di sekolah. Terus ada nggak sih gininya guru-guru, dosen-dosen yang killer gitu zaman sekarang? Masih ada nggak? Pasti itu Pak. Masih ya? Pasti. Ya, janganlah sebut nama. Jangan. Apa Pak? Emang kamu nggak sebut namanya? Enggak ada. Nanti Ya, udah, takutnya kebongkar sama Bapak. Enggak, Bapak mungkin banget. Tapi jangan juga itu memberikan afirmasi negatif ke salah satu dosen. Mending jangan. Bapak juga mau gini deh, kita sebelum masuk ke kamu tahu nggak kita mau ngapain sekarang? Enggak Pak. Kita hari ini mau konseling individu. Iya, Jadi sesi konseling itu kamu tahu konseling nggak? Tahu Pak, kan saya anak BK. Ya, coba dong, kasih tahu Bapak gimana? Apa itu konseling? Jadi konseling individu itu adalah layanan yang diberikan oleh konselor atau Ya. BK kepada konseling atau peserta didik dalam membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahannya. Kamu di sini siapa yang jadi konselor, siapa yang konseling? Bapak konselor, saya ganteng Pak. Kamu gitu Pak. Ya, kamu swing konseli, saya sebagai konselor. Ya Pak. Sebelum kita masuk ke sesi konseling, ada baiknya kalau kita kenal lebih dekat dulu deh. Kamu di rumah latar belakangnya gimana? Maksudnya itu kayak ibunya kerja apa, bapaknya kerja apa, terus berapa bersaudara? Saya di keluarga beranggotakan 4 saudara, Ya. 2 cowok, 2 cewek, kemudian orang tua saya lengkap, bapak dan ibu masih sehat. Saya syukur banget. Dan di rumah sangat jarang berkomunikasi kalau saya sendiri, karena memang saya dari lama udah jarang di rumah. Oke, kita simpan dulu buat nanti itu penjelasannya. Terus kalau boleh tahu kamu anak keberapa? Saya anak ketiga. Anak ketiga, berarti kakaknya 2, adiknya 1. Ya, Kakaknya cewek cowok atau cewek-cewek atau cowok-cowok? Atau cowok?
cewek. Cewek-cewek. Cewek. Berarti adik kamu cowok satunya, yang terakhir cowok. Ya, Oke. Kalau boleh tahu perbedaan tentang umurnya berapa sih? Kakak yang pertama, kakak yang kedua, sama kamu, sama adik kamu. lipatan bukan lipat. Adik saya 6 tahun, Bedanya sama kamu. ya kakak saya 3 tahun. Kakak yang kedua atau yang pertama? Yang kedua, kakak yang pertama 6 tahun. Lumayan dekat berarti ya jarak-jaraknya sama yang kedua dan ketiga. Iya. Oke. Kebayang. Sebelumnya Bapak minta izin karena kita sepertinya kan tidak jauh dari umurnya bedanya. Kamu semester 4 sekarang ya? Iya, Pak. Berarti kalau nggak salah hitung 20 tahun. 21, Pak. Nah, Bapak cuma 25, ya masih aman lah. Berarti nggak masalah, kamu lebih nyaman ngobrol pakai bahasa formal atau kita mau pakai bahasa yang biasa, yang lebih santai? Bebas saya, Pak. Soalnya saya juga cara mau formal mau enggak, cara komunikasi saya kayak gini. Oke. Jadi santai-santai aja. Oke, jadi kan kamu mahasiswa BK, jadi Bapak asumsikan kamu sudah tahu kalau konseling ini adalah proses bantuan dari seorang profesional. Saya sebagai konselor membantu kamu sebagai konseli di sini yang memiliki masalah, dan saya harap di akhir sesi konseli setidaknya ada pemecahan masalah atau solusi-solusi yang bisa kita dapatkan bersama. Semoga. Terus kemudian karena kamu juga BK, Bapak berasumsi kalau kamu sudah tahu asas-asasnya kita gunakan dalam proses konseli, yang asas yang paling penting, yang paling populer, yang paling sering dijelaskan, yang paling sering ditekankan kepada konseli adalah asas kerahasiaan tentunya. Karena semua yang kita perbincangkan di sini, semua hal yang kita diskusikan di sini bersifat rahasia, jadi kamu tidak perlu khawatir bahwa cerita kamu akan tersebar atau identitas kamu sebagai narasumber akan tersebar. Jadi semuanya aman, semuanya di tempat yang benar. Kamu sudah benar datang ke sini mengatasi masalah kamu. Sebenarnya kamu nggak datang juga, Bapak yang panggil kamu kebetulan. Karena kalau Bapak boleh ceritakan, Bapak mulai mengetahui masalah kamu dari dosen-dosen yang bilang bahwa ada salah satu mahasiswanya yang sering tidak mengumpul tugas, sering tidak masuk kelas. Itu yang membuat Bapak melihat bahwa mahasiswa ini terindikasi mengalami suatu masalah. Itu yang membuat Bapak akhirnya memanggil kamu ke sini. Tapi sebelum kita masuk ke sesi konseling yang lebih dalam lagi, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar semua proses konseling berjalan dengan lancar, aman, dan kita yakin dapat tujuan kita masing-masing. Kamu dapat solusi, Bapak juga bisa membantu kamu mendapatkan solusi. Baik, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik. Sekarang kita akan mulai dari Bapak pengen ke masa SMA kamu tuh, bareng. Ceritakan gimana kamu waktu SMA. Wah, kalau masa SMA itu masa paling seru, Pak. Percintaan, pertemanan, kegiatan di sekolah, semuanya seru gitu. Karena menurut saya masa-masa SMA itu masa-masa ya saya kadang datang sekolah tidak memikirkan pembelajaran, karena saya memikirkan pertemanan, percintaan, kemudian kegiatan aktivitas lain yang kan saya suka di bidang olahraga gitu. Jadi tidak ada rasa beban di dalam diri saya ketika saya bersekolah waktu SMA. Begitu juga dengan di SMP maupun di SD, Pak. Iya sih, kalau dipikir emang SMA itu masa-masa paling indah kalau kata orang. Masa-masa paling indah di mana kita mulai mengenal cinta mungkin. Ya. Di mana kita merasa ke sekolah itu udah tidak memikirkan yang benar yang kamu bilang, tidak memikirkan pelajaran, kita memikirkan bahwa ke sekolah itu ya seneng, kita seneng ke sekolah. Di luar pembelajarannya pun kadang ikut bikin kita menjadi pertimbangan kadang-kadang. Karena pembelajarannya sudah mulai mendalam, sudah mulai mengerucut. Jadi kadang pembelajaran itu juga bisa menjadi masalah atau bisa menjadi motivasi. Sekarang kita akan lanjut ke
pembelajaran, kita skip dulu pertemanan, cinta, kita skip dulu. Jadi Iya. kita akan masuk ke pembelajaran. Coba dong ceritakan bagaimana kegiatan pembelajaran kamu di sekolah dari mulai kelas 10, kelas 11, kelas 12, gimana perkembangannya, apa yang kamu rasakan. Apakah, misalnya di kelas 10 materinya masih gampang, terus di kelas 11 mulai susah, kelas 12 udah susah banget. Kadang-kadang ulangan yang dikasih sama guru soal-soal yang nggak pernah kita pelajarin, kan biasanya itu masalahnya. Coba jelaskan bagaimana pembelajaran kamu di SMA. Ya, Pak. Waktu SMA itu kan saya cukup pintar orangnya Pak. Jadi terkait dengan level kesulitan dalam proses belajar itu alhamdulillah sangat bisa dibilang mudah. Dan juga yang mendukung saya untuk bisa beraktivitas dengan bidang lainnya seperti olahraga, berteman, bermain dan lain sebagainya. Jadi ketika waktu SMA dari kelas 10 menghadapi situasi yang baru tentunya bukan hal yang mudah. Cuma pada waktu itu karena pertemanan, jadi beradaptasinya lebih mudah waktu itu Pak. Kelas 10 kemudian materi pembelajarannya juga karena masih dasar jadi lebih mudah. Namun naik kelas 11 level pembelajarannya kan agak naik juga Pak. Tapi saya masih bisa dalam hal mengejar ketercapaian akademi. Dan begitu juga di kelas 12. Di kelas 12 kan aktivitas akademik itu padat karena mendekati ujian. Dan meskipun aktivitasnya padat karena memang saya secara kognitifnya memang bisa dibilang lebih, jadi saya tidak terbebani waktu kelas 12 pada proses pembelajaran itu Pak. Oke, ya bagus sih. Kalau memang kalau lihat dari data yang kamu jabarkan, kamu ada kelebihan di kognitif, sebenarnya emang tidak jadi masalah. Kemudian kita akan masuk ke bukan masalah, Bapak ingin tahu gimana pandangan keluarga kamu terkait pendidikan kamu. Apakah orang tua kamu ada suatu tercapaian yang ingin orang tua kamu capai, atau ada yang ingin misalnya saya mau nih anak saya Septian ini dapat nilai bagus supaya bisa ke kampus unggulan, atau ujungnya akan kemana gitu. Ekspektasi itu apakah ada dari orang tua, dan dari kamu sendiri bagaimana kamu melihat ekspektasi tersebut kalau memang ada, dan bagaimana kamu melihat apa tujuan kamu di pendidikan. Apakah kamu ingin dapat nilai bagus atau memang sekedar ya sekolah aja untuk mencari ilmu? Apakah nilai itu penting bagi kamu? Kalau menurut saya nilai itu sebenarnya tidak penting kalau menurut saya Pak ya, karena saya lebih melibatkan bakat dan minat saya di bidang olahraga. Jadi kadang saya sering kalau di perkuliahan saat ini kan perkuliahan itu kan identik dengan tidak ada aturan jam berapa di sekolah gitu kan, jam berapa pulang sekolah gitu kan Pak. Hanya ada jadwal yang kemudian kita bebas mau datang atau tidak dengan konsekuensi presensi atau absen yang bolong. Dan harapan orang tua saya, karena kedua orang tua saya adalah guru, tentunya harapannya sangat tinggi terhadap akademik saya. Dan harapan orang tua saya itu yang membuat saya di waktu kuliah ini menjadi lebih terbebani, karena orang tua saya terlalu memikirkan tentang nilai Pak. Sedangkan saya memiliki pandangan bahwasannya tidak hanya sekedar nilai, tapi bagaimana mengembangkan bakat dan minat saya untuk kuliah. Nah itulah yang membuat saya terkadang berpikir yang negatif, apakah saya harus berhenti kuliah, apakah saya mengambil pekerjaan lain gitu Pak. Karena tuntutan orang tua yang membuat saya terbebani, saya pengen menjadi lebih mandiri, terlepas dari orang tua gitu Pak, sehingga tidak ada tuntutan orang tua yang harus saya capai. Dan itu yang membuat saya kadang malas mengerjakan tugas, malas hadir di kuliahan, karena saya sudah gagal dalam mencapai ekspektasi dari orang tua saya tentang harapan mereka pendidikan dan nilai saya yang tinggi di kampus gitu Pak. Karena orang tua saya berharap saya bisa melanjutkan perkuliahan di luar negeri.
ya sebenarnya masalah seperti kamu ini banyak ya, apalagi di latar belakang orang tua sebagai guru. Bapak pun kalau boleh jujur ya, bapak juga orang tua bapak dulu, jadi mungkin sebagai mereka yang berprofesi sebagai guru, mereka ingin bahwa anak-anak ini mendapatkan pendidikan terbaik dan melaksanakan proses pendidikan dengan baik juga. Jadi mungkin itu yang membuat ekspektasinya sangat tinggi, yang kadang mereka tidak sadari bahwa ekspektasi tinggi tersebut kadangkala tidak dibarengi dengan tuntunan atau fasilitator yang baik dari merekanya atau dari lingkungan sekolahnya, yang membuat si anak bisa mengambil ekspektasi tersebut dari dua sisi positif dan sisi negatif. Sebenarnya alasan bapak manggil kamu ke sini seperti yang bilang tadi, banyak dosen-dosen yang melapor ke bapak sebagai konselor di kampus bahwa kamu sering tidak mengumpul tugas, terlambat mengumpul tugas, dan sering tidak masuk kelas, bahkan izin lumayan sering. Kalau bisa bapak bilang, dari cerita kamu sepertinya titiknya ada di tekanan akademik dari orang tua. Kalau boleh tahu, titik mana tekanan itu mulai berubah? Karena tadi saya lihat, bapak lihat tadi di SMA tekanannya sepertinya tidak seberat itu. Kalau masih senang sekolah, kalau masih nyaman belajar, walaupun memang kamu tidak berorientasi dengan nilai, sedangkan orang tua kamu berorientasi dengan nilai. Kapan itu mulai berubah menjadi tekanan kalau kamu? Mungkin saya cerita dari awal masuk kuliah, Pak. Saya mengambil jurusan pendidikan itu bukan karena kemauan saya, Pak. Tentunya itu kemauan orang tua saya. Berharap saya bisa menjadi seperti mereka, sebagai pendidik, menulis sebagai dosen atau guru besar. Dan itu yang awal mulanya kenapa saya merasa terbebani, yaitu saya mengambil jalan yang bukan saya inginkan. Dan itu berawal dari waktu perkuliahan. Dan ketika di awal kuliah kan masih masa-masanya kita mencari keakraban dengan teman-teman mahasiswa lain. Jadi secara tekanannya mungkin tidak berasa pada waktu pertama kuliah, karena saya hanya mencari kesenangan waktu itu. Akan tetapi ketika memasuki semester 2, 3, 4, semester 4, saya mulai merasakan di mana nilai akademik saya pada semester 1 itu rendah. Dan tentu itu menjadi hal pertama yang membuat orang tua saya tentunya marah dan menegaskan kepada saya terkait dengan kamu harus belajar, kamu harus dapat nilai segini supaya bisa melanjutkan kuliah di luar negeri. Tentunya dari permasalahan tersebut mulailah muncul rasa-rasa seperti gimana ya, Pak? Rasanya dimarahin itu kan berasa di hati, Pak ya. Nah, hati itu tidak tenang dan tidak nyaman ketika waktu itu. Dan ketika kuliah pun saya selalu takut nilai saya akan rendah, otomatis saya akan dimarahin dengan orang tua saya. Namun di sisi lain motivasi belajar saya tetap tidak naik, Pak, meskipun sudah dimarahi. Jadi ada dilema dalam diri saya waktu itu, Pak. Saya bingung, motivasi saya belajar tidak ada, tapi tuntutan orang tua itu harus memiliki nilai yang tinggi. Dan itu yang membuat tekanan akademik, mungkin namanya, Pak ya, itu yang membuat dalam diri saya itu menjadi sedikit mengganggu, sehingga saya meninggalkan kelas, kadang-kadang tugas tidak dikerjakan dengan maksimal atau dibiarkan. Dan tentunya itu mempengaruhi nilai. Dan sampai saat ini sesuai dengan laporan dosen, mungkin Bapak, saya juga menyadari permasalahan itu, namun saya juga bingung harus bercerita ke siapa. Orang yang saya sayangi, orang tua saya, adalah menjadi sumber dari harapan tinggi ini, yang menjadi tekanan bagi saya. Dan saya juga bingung mau cerita ke siapa. Dan saya sedikit bersyukur mungkin dipanggil oleh Bapak untuk bercerita terbuka secara bebas seperti ini, dan karena saya tetap terjaga, mungkin saya merasa lebih leluasa. Hanya saja
tekanan dari orang tua pasti dalam pikiran saya saat itu. Ya, gue mengerti sih gimana perasaannya. Pasti tidak enak berada dalam posisi yang dimana kadang orang yang kita sayang di titik ini orang tua, di poin ini orang tua. Mungkin orang tuanya berpikir, mungkin orang tua Septian berpikir bahwa mereka tahu jalan terbaik untuk Septian. Mereka ingin mengarahkan ke arah itu. Namun tanpa sadar itu yang membuat Septian tertekan selama ini. Dan mungkin itu yang mereka belum sadari sampai sekarang. Nah, kalau boleh Bapak tahu, Septian sekarang masih dengan orang tua atau Sudah kos sekarang Pak. kos ya? Kalau boleh Bapak tahu, dari kos ke rumah itu berapa jam kira-kira? Ya. Kebetulan saya kan merantau dari Pulau Sumbawa Pak ya. Jadi kalau Oke. kita hitung per jamnya nyampe 12 jam ya. Melewati 2 pulau. Iya, ya benar. Nah, ini malah semakin memperberat masalah Septian. Bapak ingin bertanya lebih jauh terkait hubungan dengan orang tua. Dengan terpaut 2 pulau, kebetulan Septian kemungkinan tidak akan bisa sering-sering pulang, tidak mungkin sering-sering ketemu orang tua. Jadi, biasanya komunikasinya lewat mana Septian? Biasanya lewat WhatsApp. Konsultan. Kalau video call atau telepon tuh agak jarang, karena kan bisa video chat. Jadi ya sangat jarang lah kalau teleponan. Kalau boleh tahu kapan terakhir orang tua telepon? Kalau nelpon 3 bulan yang lalu. Tapi kalau chat kemarin-kemarin udah chat. Ya udah, kalau chat apa yang terakhir dibahas? Biasanya Chat terakhir. eh, Yang baru-baru ini yang baru-baru ya, yang baru ini. kebetulan karena mendekati pembayaran kos, jadi ibu saya nanyain apakah ada untuk bayar uang kos atau tidak. Kalau tidak ada, ibu buat kirimin. Oke. Masih sering nggak sih orang tuanya Septian bertanya tentang pemenuhan ekspektasi yang mereka kasih? Kayak misalnya Septian di mana kuliahnya, nilainya apakah bagus, apakah kamu rajin kuliah, apakah mereka ada membahas soal tersebut? Sebenarnya jarang Pak, cuma di setiap akhir semester kan seperti biasa orang tua saya selalu minta data akademik saya. Nah, dan tentunya di setiap akhir semester itu saya melaporkan ini nilai saya segini-segini, dan setiap semester itu selalu saya kena marah dan saya selalu diingatkan akan akademik saya harus tinggi untuk bisa mencapai kuliah di luar negeri. Nah, lagi-lagi itu yang membuat tekanan diri saya terhadap akademik ini makin menjadi-jadi lah. Ya kan, kalau kalian lihat orang tua Septian sangat-sangat berorientasi dengan nilai akhir saja mungkin ya, karena dia tidak melihat prosesnya. Bahkan di chat sehari-hari pun dia bahkan tidak menanyakan bagaimana perkembangannya, tidak beri penguatan kepada Septian. Mungkin itu juga yang membuat Septian merasa terkungkung sendirian, tidak ada, bahkan orang terdekat pun yang memberikan beban itu, memberikan tanggung jawab itu seperti lepas saja. Mungkin itu yang membuat Septian merasa terkucilkan atau merasa bebannya terlalu berat untuk sekarang ditanggung sendiri. Ya Bapak mengerti, banyak sedikitnya Bapak mengerti bagaimana apa yang dikatakan Septian. Dan yang Bapak lihat ya, Septian sudah kuat sebenarnya. Septian sudah kuat menjalani masalah ini. Bapak jadi penasaran sekarang, Septian apa sih yang sebenarnya Septian ingin capai di masa kuliah ini, atau enggak terkait masalah ini? Apa sih Septian ingin ujungnya dari masalah ini? Yang pertama, saya ingin orang tua saya memandang saya itu bukan sebagai orang yang cenderung ke akademik. Saya pengennya orang tua saya memandang itu sebagai makhluk yang memiliki keinginan dan kemampuannya sendiri atau karakter. Saya pengen orang tua saya memandang bahwa saya suka di bidang olahraga, dan tentunya ketika orang tua saya seandainya memandang saya bahwa saya cocok di bidang olahraga, mungkin secara akademik saya akan selalu mengimbangi akademik tersebut, karena bakat dan minat saya tersalurkan, sehingga saya tidak terganggu akan rasa
ragu, akan rasa tidak puas dengan pendidikan karena saya sekolah di bidang yang saya inginkan, bukan di bidang yang tidak saya inginkan. Jadi harapan yang paling utama saya inginkan adalah orang tua saya memiliki pandangan yang baru terhadap saya, bukan sebagai orang yang kutu buku atau orang yang pendidikan tinggi, tapi orang yang memiliki karakteristik terhadap bidang olahraga. Dan selain itu berkaitan dengan ekspektasi orang tua juga yang selalu memandang hasil Pak ya, seperti yang Bapak katakan tadi, nilai saya selalu rendah dan hanya dilihat berdasarkan nilai saja. Harapan saya tentunya saya pengen orang tua tuh melihat prosesnya Pak, bukan melihat akhirnya saja. Dan harapan yang paling besar adalah saya pengen ada keberanian untuk berbicara dengan orang tua saya, karena sebenarnya ada satu yang menjadi kesenjangan atau kesalahan dalam diri saya, yaitu saya tidak menceritakan apa keinginan saya tidak menceritakan apa yang saya inginkan, apa yang menjadi minat dan bakat saya, sehingga saya hidup hanya mengikuti keinginan orang tua. Oke, sebenarnya sudah bagus sekali kamu sudah tahu apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan itu menjadi kunci dari diri kamu sendiri. Bagaimana kamu nantinya akan menjalani kehidupan perkuliahan itu ditentukan dari apa yang kamu inginkan di awal. Dan dengan permasalahan kamu sekarang, ya sudah pasti sedikit banyaknya itu karena tujuan akhirnya melenceng atau tujuan akhirnya tidak memenuhi 100% apa yang kamu inginkan. Di titik itu Bapak paham bagaimana apa yang kamu rasakan sekarang itu Bapak paham. Kadang-kadang kita tidak melakukan sesuatu yang kita sukai, kadang-kadang kita motivasinya ya nggak ada, ya jadi tidak bersemangat melakukan apapun. Ditambah lagi dengan tekanan-tekanan yang diberikan dan bisa dibilang tanpa ada support mental juga dari orang tua kamu, itu yang membuat kamu tidak nyaman atau tidak willing untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai intinya. Nah, tadi kamu juga bilang soal kamu belum pernah bercerita soal ini ke orang tua kamu. Ya, kamu bisa mengerti itu juga dari hubungan kalian. Kamu ceritakan tadi terakhir teleponnya 3 bulan lalu, itu pun dan bahasan terakhir pun yang kalian masih obrolkan di chatting itu atau di pesan itu tentang pembayaran UKT. Bahkan beliau tidak membahas bagaimana kondisi kamu sekarang, bagaimana apa yang kamu rasakan tentang perkuliahan, bagaimana sih kehidupan perkuliahan itu yang kadang-kadang anak ingin dengarkan. Bagaimana kehidupan kuliah, mereka ingin diperhatikan, ingin percaya bahwa orang tua ya peduli sama kita, orang tua ya peduli dengan anaknya, khawatir dengan anaknya. Mungkin itu yang membuat hubungan kalian cukup tidak biasa bisa dibilang. Terus Bapak ingin bertanya juga lagi lanjutan, bagaimana lanjutan Bapak ingin bertanya, gimana sih rencana kamu ntar untuk membangun ulang komunikasi dengan keluarga, membangun ulang tujuan kamu, mengkomunikasikan tujuan kamu akhirnya dengan orang tua? Mungkin yang pertama adalah saya pengen menceritakan semua keluh kesah, semua hambatan, tantangan, semua yang ingin saya capai pada orang tua saya. Mungkin itu satu-satunya yang ingin saya lakukan untuk menghilangkan tekanan-tekanan dalam diri saya, apalagi tentang akademik. Kemudian karena saya masih semester 4, masih ada peluang untuk memperbaiki nilai saya Pak. Jadi yang kedua adalah saya ingin kembali untuk meningkatkan akademik saya, dan saya akan mencoba berusaha sebaik mungkin menerima keadaan, namun saya tidak akan lupa bakat dan minat saya, dan saya akan salurkan itu melalui aktivitas lainnya seperti lomba ataupun kegiatan pelatihan, namun tetap menjaga akademik saya. Dan semoga ketika saya setelah bercerita dengan orang tua nanti akan lebih baik lagi, lebih memahami saya. Jadi mungkin itu yang
rencananya akan saya lakukan. udah udah bagus sekali ya, Wardah. Rencananya sudah lumayan bagus dan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi tujuannya sudah jelas, tinggal dikomunikasikan saja dengan keluarga, dengan ayah dan dengan ibu, bagaimana kelanjutannya. Bapak yakin akan bisa berjalan bersinambungan keinginan kamu dan keinginan orang tua. Itu hanya perlu dikomunikasikan dan kamu sudah tahu itu, tinggal kamu melaksanakannya saja. Nah, sekarang aku mau pertanyaan lagi. Untuk sekarang ini, per detik ini, gimana pandangan kamu tentang tekanan pendidikan yang diberikan orang tua kamu sekarang? Mungkin saya sendiri yang salah Pak ya, dari awal saya tidak bercerita tentang keinginan dan harapan saya ke orang tua saya. Jadi saya lebih melihat pendidikan sekarang bukan sesuatu yang dikesampingkan, tapi sebagai syarat untuk melanjutkan ke jembatan kesuksesan. Jadi saya menyadari sekarang pendidikan itu hal yang penting juga. Kita menjadi atlet tidak semata-mata harus melepas pendidikan, karena pendidikan itu adalah nomor satu untuk mencapai kesuksesan itu, Pak. Dan tentunya dari penjelasan Bapak juga, nilai itu kan tidak hanya sekedar nilai, Pak ya. Itu menjadi jembatan kita juga untuk mencapai kesuksesan. Tentunya saya dapat menjalurkan bakat minat saya jika saya sukses lebih atlet atau lebih dewasa secara finansial, pemahaman, ataupun kematangan emosional. Mungkin itu aja. Oke, sudah baik sekali pandangan di masa kini. Bapak, gimana ya? Bapak sampai tidak punya kata-kata lagi buat kamu. Kayak kamu sudah mengerti apa yang kamu butuhkan sekarang. Kamu sudah mengerti bagaimana kamu yang sekarang. Kamu sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan dengan hubungan kamu dengan keluarga kamu, serta apa yang ingin kamu capai di masa depan nanti. Bahkan lebih jauh dari apa yang orang tua kamu sudah buatkan jalannya. Tidak hanya sekedar untuk keluar negeri, kamu bahkan sudah berpikir bahwa untuk kedepannya ini yang akan saya tuju, ini kekurangan saya harus seperti ini, bagaimana pemenuhan kebutuhan saya nantinya, itu sudah kamu pikirkan. Sekarang Bapak ingin tanya deh, kayaknya kamu sudah mulai sadar gimana kalau kamu dari pandangan kamu pribadi sekarang, apa perbedaan pandangan kamu dulu dan sekarang terkait bagaimana kamu memandang tekanan pendidikan dari orang tua kamu sekarang? Kalau ada sedikit perubahan Pak ya dari proses konseling yang kita lalui ini, saya merasa bahwa tekanan itu sebenarnya bersumber dari keinginan orang tua untuk melihat saya sukses, Pak. Dan kesuksesan itu adalah keinginan saya juga. Hanya saja di samping itu tentunya ada jalan yang harus kita lalui, Pak. Jadi saya sebelumnya melihat bahwa kesuksesan itu adalah bagaimana keinginan kita tersampaikan, namun ternyata salah. Kesuksesan itu dapat didapatkan melalui jalan yang memang tidak menyenangkan, tapi penuh rintangan, penuh hambatan, dan tentunya penuh harapan. Dan saya menyadari itu sekarang, bahwasanya orang tua saya memiliki kesuksesan yang benar-benar nyata, bukan hanya sekedar keinginan atau kesenangan semata, tapi juga kesuksesan yang benar-benar menopang hidup saya di masa depan, baik dari finansial, kematangan emosional, maupun berkeluarga. Jadi pandangan saya terhadap tekanan orang tua itu yang sebelumnya adalah suatu permasalahan yang membuat saya merasa berat, jadi suatu motivasi bagi saya, Pak. Karena ternyata orang tua saya sangat keras mendidik saya untuk sukses. Ya, kan kalau dari pepatah orang lama ya, jika ingin ke suatu tempat, kita punya banyak jalan. Bukan cuma satu jalan itu yang menjadi tujuan yang hanya bisa kita lalui. Kita punya banyak jalan. Kita bisa dari kiri, kita bisa dari kanan, dari atas, dari bawah. Ya itu, kita untuk mencapai tujuan, untuk mencapai kesuksesan bisa dicapai dari berbagai jalur yang kadang butuh komunikasian yang baik dengan orang tua. Dan kamu sudah sadar itu. Semuanya sudah baik sebenarnya. Jalan yang kita lalui itu sudah baik semua. Kadang ada jalan yang cocok, kadang ada jalan yang tidak cocok.
dengan kita sendiri sebagai yang akan menjalaninya. Mungkin jalan yang dipilih oleh orang tua Septian bagi mereka itu jalan yang paling cepat. Dengan segala rintangan di jalan tersebut mungkin itu yang paling cepat, tapi kan yang menjalani Septian. Dan Septian sudah sadar bahwa jalan yang Septian pilih itu lebih cocok untuk Septian sendiri untuk mencapai kesuksesan atau ekspektasi yang diinginkan oleh orang tua Septian. Sampai sana sudah bagus. Untuk selanjutnya nih, apa sih yang akan Septian lakukan untuk berjalan di jalan Septian ini? Apa sih yang akan Septian persiapkan? Apa yang akan Septian mulai ubah atau akan mulai lakukan untuk bisa menapaki jalan yang Septian pilih dengan baik, dengan lancar, agar bisa cepat mencapai tujuan Septian? Pertama tentunya saya ingin berubah sifat saya yang tertutup ya kepada orang tua saya, kepada keluarga. Saya pengen saya terbuka Pak, terkait dengan apa yang saya hadapi. Dan yang kedua, saya ingin kembali ke tentunya ke jalan yang lebih baik. Saya akan mengerjakan tugas, membuat catatan harian untuk meningkatkan saya, karena tentunya pertama-tama kali melakukan perubahan perlu ada catatan untuk membantu kita dan Pak. Jadi mungkin hal itu yang bisa saya lakukan, itu terbuka dan membuat catatan untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dengan tujuan untuk mencapai akademik yang lebih baik. Ya, kamu sudah tahu nih, kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan, kamu sudah tahu jalan yang kamu pilih. Kita mau simpulkan sekarang. Septian dengan masalah tekanan akademik yang dibumbui oleh miskonsepsi atau miskomunikasi di antara kalian, kamu dan orang tua. Akhirnya kamu tahu juga jalannya. Kamu dan orang tua hanya berbeda jalan. Tujuannya tetap sama, cuman jalannya saja yang berbeda. Kamu juga sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Dengan tindakan jalan seperti itu, dengan semua ekspektasi yang diberikan, Bapak yakin kamu pasti bisa untuk menjalani dan mencapai apa yang kamu inginkan. Kesuksesan yang diinginkan oleh orang tua dan kesuksesan yang kamu inginkan pasti akan tercapai dengan baik, dan dalam perjalanannya kamu akan senang dalam jalan dan akan menyenangkan menjadinya perjalanannya. Jadi ya, untuk sesi kali ini mungkin segitu dulu, karena Bapak juga kamu sudah ada planning ke depannya, bisa kamu jalankan planningnya. Dan apakah kamu bersedia jika akan ada pertemuan lainnya, mungkin bagi Bapak sendiri untuk untuk memonitor apa yang kamu lakukan deh. Bapak ingin tahu apa yang kamu lakukan, dan kamu bisa bercerita ke Bapak juga di sesi selanjutnya. Bagaimana? Bersedia? Bersedia Pak. Oke. Ya mungkin segitu dulu, karena kita mulai dengan berdoa, jadi kita tutup dengan berdoa juga. Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sesi konseling kali ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita lakukan di sini berdampak dan kamu juga bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih Pak. Mari Pak, mari.